Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Akan tetapi beritanya nggak cuma itu teman-teman. Ini menurut TV Delo Sport, Inter bekerja di bawah radar untuk Joshua Zirkzee. Bolonya menghargai sang penyerang sekitar 40 juta. Tetapi Inter dapat menggunakan Giovanni Fabian sebagai alat tawar-menawar, serta memasukkan nama Valentin Carboni sebagai pemain pinjaman untuk mengurangi biaya tersebut. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat memulai pekan yang baru. Dan selamat mudik juga nih bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan menuju kampung halaman. Hati-hati di jalan. Tetapi jangan lupa loh, dini hari nanti ada lanjutan Liga Italia Serie A Giornata 31. Tim kesayangan kita, Inter, akan bertandang ke markas Udinese teman-teman. Kick off jam 1.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kita cerewetin live bareng-bareng ya. Gua akan mulai live 15 menit sebelum kick off. Dan sebelum gua mulai cerewetin partai lawan Udinese, preview tipis-tipis, gua mau ngasih info dulu ke teman-teman bahwa gua bikin giveaway lagi. Kali ini hadiahnya adalah food card dengan desain logo Scudetto ke-20 Inter versi Cerewetan Ceking kita. Akan tetapi teman-teman, untuk giveaway yang kali ini bukan dengan cara menebak skor, melainkan dengan menebak di pertandingan mana Inter akan membungkus Scudetto ke-20. Ini kan tersisa tinggal 8 partai lagi ya, 8 Giornata. Nah, teman-teman silakan tebak deh tuh, dari 8 partai tersisa ke depan, di partai mana Inter memastikan diri merebut Scudetto ke-20. Untuk informasi lebih lanjut, persyaratan mengikuti giveaway ini, silakan teman-teman lihat langsung aja Instagram gue @cekinggita. Oke deh, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan Cerewetin Inter hari ini. Di Giornata 31, semua tim ini sudah bertanding ya di weekend kemarin. Rival kita menang semua, Milan membantai Lecce dan Juventus menang tipis atas Fiorentina. Akan tetapi, untuk Inter sendiri seharusnya sudah tidak perlu melihat partai-partai rival karena Scudetto ada di tangan kita sendiri ya. Inter sendiri yang akan menentukan apakah akan mendapatkan Scudetto atau tidak. Kita sama sekali tidak bergantung dengan partai dari rival-rival. Sehingga seharusnya di Giornata 31 ini tidak akan ada tekanan berarti dari kemenangan yang telah diraih oleh Milan dan Juventus. Mereka mau menang, mau seri, mau kalah, bodoh amat. Yang terpenting Simone Inzaghi harus bisa memastikan anak asuhannya ya untuk fokus memenangkan pertandingan demi pertandingan. Karena ingat loh, sebetulnya kita tinggal membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk memastikan diri meraih Scudetto. Untuk lawan kita kali ini, Udinese, dari sisi papan klasmen ya, bisa dikatakan mereka satu level dengan Empoli, tim yang kita kalahkan di minggu lalu. Dan kalau teman-teman ingat ya, di minggu lalu kita main super jelek, super mengantuk, tetapi tetap bisa menang lawan Empoli. Akan tetapi, di partai lawan Udinese dini hari nanti, gue sih berharapnya kita tidak sekedar menang ya, tetapi juga bermain baik. Setidaknya lebih baik dibandingkan di partai minggu lalu ketika lawan Empoli. Sinting itu sih ngantuknya bukan main. Ya, semoga Inzaghi benar-benar memanfaatkan dengan baik waktu yang dia miliki ya selama 1 minggu untuk persiapan lawan Udinese. Biasanya Inter itu bermain seminggu 2 kali. Jadi Inzaghi cuma punya waktu persiapan 3-4 hari untuk pertandingan berikutnya. Nah, untuk pertandingan lawan Udinese ini, Inzaghi punya waktu yang lebih dari cukup dibandingkan yang biasanya ya, memiliki waktu 7 hari untuk persiapan pertandingan. Jadi setidaknya di partai lawan Udinese ini, Inzaghi punya waktu yang cukup untuk memulihkan tenaga para pemainnya ya, karena waktu di lawan Empoli terlihat mereka sangat kelelahan pasca membela tim nasional masing-masing. Dan satu lagi kelebihan dari partai lawan Udinese ini, Inzaghi punya waktu yang cukup untuk berlatih dengan skuad yang komplit. Waktu lawan Empoli kan banyak pemain yang baru datang 1-2 hari menjelang pertandingan karena membela tim nasional masing-masing. Artinya sekali lagi seharusnya partai lawan Udinese ini Inzaghi bisa mempersiapkan timnya lebih matang dibandingkan partai melawan Empoli. Lalu kemudian untuk prediksi line up versi Sky Sport teman-teman, ada 3 perbedaan dibandingkan partai lawan Empoli. Yang pertama tentu saja di bawah Mistar, Jan Sommer sudah sembuh dari cedera dan siap untuk menambah jumlah clean sheet-nya ya, siap untuk mematahkan rekor clean sheet dari Buffon dan De Santis.
Lalu kemudian perbedaan yang kedua ada di lini belakang. Aduh, ini Bastoni cedera teman-teman. Kemungkinan besar akan digantikan oleh Augusto. Bastoni dilaporkan mengalami cedera ringan pada pahanya. Oleh karenanya Sky Sport memprediksi Augusto yang akan mengisi posisi Bastoni. Dan bahkan ini kalau menurut media FC Internews di sini dikatakan bahwa Inter tidak ingin mengambil risiko sedikit pun terhadap Alessandro Bastoni untuk pertandingan lawan Udinese yang mengalami cedera otot ringan di pahanya. Sang bek bahkan tidak akan dibawa bersama skuad untuk pertandingan tersebut. Bahkan nggak dibawa teman-teman si Bastoni. Dan untungnya saja Augusto sudah sembuh dari cedera. Artinya posisi center back kiri tetap aman ya. Kita memiliki pemain yang solid dalam bertahan tetapi juga aktif membantu serangan. Oh iya teman-teman, Bastoni sendiri akhirnya terpilih sebagai Player of the Month edisi Maret ya. Mengalahkan banyak nama-nama keren nih. Dan salah satunya adalah Barella. Kemudian balik lagi ke prediksi line up. Berarti selain perubahan di posisi kiper dan center back kiri, ada satu perubahan lainnya yaitu di wing back kanan. Waktu lawan Empoli, wingback kanan kita yang menjadi starter adalah Darmian. Nah, ini Sky Sport memprediksi yang akan menjadi starter di partai lawan Udinese adalah Dumfries. Akan tetapi yang menarik teman-teman, di partai minggu yang lalu waktu lawan Empoli, itu Sky Sport juga memprediksi Dumfries yang akan menjadi starter, tetapi ternyata Inzaghi malah menurunkan Darmian. Nah, sekarang kita coba cek deh nih di partai lawan Udinese, apakah prediksi Sky Sport benar ya yang akan menjadi starter di partai ini adalah Dumfries. Lalu kemudian selebihnya tidak ada perubahan susunan pemain. Kalau melihat kualitas Udinese dan kualitas starter kita sih harusnya ya sekali lagi Inter bisa menang walaupun tampil buruk. Akan tetapi sekali lagi di partai lawan Udinese gua berharap Inter tidak cuma sekedar menang ya. Ingat loh, sebentar lagi kita derby, ini harus segera pemanasan nih, harus pelan-pelan menemukan performa terbaiknya lagi. Dan terutama gua berharap banget di partai lawan Udinese Lautaro Martinez mencetak gol dan Yann Sommer kembali clean sheet. Lalu kemudian lanjut berita yang kedua untuk cerewetin Inter hari ini. Lagi-lagi masih dari isu transfer musim depan teman-teman. Di beberapa hari terakhir ada dua kabar yang sangat mengejutkan. Yang pertama dari media Code Offside, ini breaking news. Inter telah mengambil langkah penting untuk transfer Albert Gudmundsson dari Genoa. Dan bahkan hampir mencapai kesepakatan prinsip dengan agen Gudmundsson. Kontak lebih lanjut diharapkan terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Wadidaw teman-teman, ternyata diam-diam kita melakukan gerak satset-satset ya mendekati Gudmundsson. Ini bahkan dikatakan hampir mendapatkan kesepakatan prinsip dengan agennya. Akan tetapi beritanya nggak cuma itu teman-teman. Ini menurut TV Dello Sport. Inter bekerja di bawah radar untuk Joshua Zirkzee. Bolonya menghargai sang penyerang sekitar 40 juta. Tetapi Inter dapat menggunakan Giovanni Fabian sebagai alat tawar-menawar serta memasukkan nama Valentin Carboni sebagai pemain pinjaman untuk mengurangi biaya tersebut. Wah, gokil, kita melakukan gerakan bawah tanah di bawah radar ya dengan cepat untuk dua pemain, Gudmundsson dan Zirkzee. Tetapi gue punya dua pertanyaan lanjutan nih. Pertanyaan yang pertama, emangnya teman-teman rela kita ngerekrut Zirkzee tetapi melepas Giovanni Fabian dan juga Valentin Carboni? Ayo, rela nggak? Lalu kemudian pertanyaan yang berikutnya yang kedua, apakah menurut teman-teman ini kita masuk akal ya secara bersamaan ingin merekrut Gudmundsson dan Zirkzee? Kalau menurut gua kok rasa-rasanya nggak mungkin ya kita merekrut Gudmundsson dan Zirkzee secara bersamaan nih. Kalaupun memungkinkan kita merekrut dua pemain ini, kayaknya Marcus Thuram nih yang akan dilepas. Dan itulah pertanyaan gua teman-teman. Apakah teman-teman rela kita melepas Marcus Thuram demi mendapatkan Gudmundsson dan Zirkzee secara bersamaan? Lalu kemudian berita transfer lainnya datang dari La Gazzetta dan ini ada nama lainnya lagi nih yaitu Martial dan Gudmundsson. Di sini dituliskan bahwa untuk Inter, ada kemungkinan untuk merekrut Martial, striker Manchester United berusia 28 tahun itu akan meninggalkan klub musim panas ini dengan status bebas transfer. Saat ini Inter sudah menghubungi sang agen dan evaluasi sedang dilakukan. Namun, prioritas Inter tetap pada Gudmundsson yang juga sedang dalam proses negosiasi. Wah, kalau menurut gue justru ini masuk akal karena bebas transfer. Jangan-jangan kayaknya kita nggak ngincar Gudmundsson sama Zirkzee nih. Kayaknya malah si Martial ya. Berarti penyerang kita Lautaro, Thuram, Taremi, dan Martial. Martial bagus nggak sih teman-teman? Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer,
dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gua. Terima kasih. Kemudian lanjut untuk berita yang berikutnya dari akun Footy Headline yang sering banget bocorin desain jersey-jersey musim depan ya. Dan kali ini mereka merilis prediksi jersey away Inter di tahun 2024-2025. Menurut Footy Headline, jersey-nya akan berwarna putih teman-teman. Kemudian ada kombinasi warna biru. Di sini dituliskan untuk nama warna resminya adalah Summit White, Iris Whisper, atau Midnight Navy. Ada-ada aja ya nama-nama warna. Footy Headline mengatakan bahwa terlepas dari apapun sponsornya, desain jersey Inter away kurang lebih akan seperti itu. Wah, ini ya kayak gini nih, jersey putih kemudian ada kombinasi dengan warna biru. Kalau menurut teman-teman gimana nih desain jersey away kita di musim depan kalau kayak gini? Kok gue lihat-lihat kayak jersey Real Madrid ya teman-teman. Lalu kemudian yang terakhir untuk Cerewetin Inter hari ini, gue mau bacain cerewetan dari member. Yang pertama ada dari Dida Devinsyah 7597. Dia bertanya, lebaran posting nggak bro? Tentu saja posting. Kemudian yang kedua ada dari Wahyu Aceh 1881. Dia bilang, Alexis Sanchez, ya betul. Wah, ini dari konten gue yang bertanya, apakah Alexis Sanchez layak disebut legend? Nah, menurut Wahyu Aceh, ya betul, legend yang akan selalu diingat membawa Inter Scudetto dan bintang 2. Cukup itu aja. Layaknya tim treble winner 2010, semua yang terlibat ialah legend walaupun sedikit kontribusinya. Sebagai contoh sebut saja Pandev dan Muntari. Ya, kalau Pandev lumayan lah ya untuk kontribusinya. Kalau Muntari emang bener sih kayaknya dikit. Ya, mereka tetap akan diingat bagian dari tim treble winner. Namun apakah mereka menjadi legend club? Belum tentu. Lalu kemudian yang berikutnya ada dari GSD 1883. Dia bilang, yang pasti tim pemenang bintang 2 pasti akan dikenang sepanjang masa. Contohnya tim treble winners. Jadi ya Alexis Sanchez bakal jadi legenda klub di musim ini karena meraih bintang 2. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini. Untuk teman-teman yang komen-komennya pengen gue cerewetin juga, silahkan bergabung di membership ya. Murah kok, cuman Rp10.000 per bulan untuk mendukung konten ini. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.